Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Tak hanya imbauan kepada masyarakat, sejumlah sanksi agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, baik sanksi denda hingga sanksi sosial dan moral pun telah diberlakukan demi jerahnya pelanggar. Sayangnya, kebijakan itu belum efektif menurunkan kasus COVID-19. Apa yang membuat masyarakat seakan abai terhadap kondisi saat ini? Kita sudah tergabung dengan psikolog Novita Tandri. Mbak Novita, selamat siang. Semoga Anda sehat. Sehat, selamat siang. Apa kabar Mbak Vivi? Kabar baik, Alhamdulillah Mbak Novita. Ini sudah masuk bulan ke-7 masa pandemi COVID-19. Apa yang Mbak Novita bisa simpulkan terkait sikap masyarakat yang sebagian masih abai terhadap protokol kesehatan? Kalau buat saya mungkin kalau melihat angka yang semakin meningkat, angka positif daripada COVID-19, dan kalau kita kaitkan dengan keabaian, mengabaikan, mungkin saya pikir perlu dievaluasi kali, Mbak Vivi, perlu dianalisa kembali kebijakan yang selama ini 7 bulan kan, ini kan bukan waktu yang pendek ya, selama 7 bulan kita sudah menerapkan hal yang sama. Protokol kesehatan dari luarnya kita lihat kita sudah jalankan, tapi kalau buat saya pengertian atau pemahaman adalah dasar daripada satu kesadaran atau ketaatan. Dari kepatuhan itu dasarnya adalah pemahaman atau pengertian. Tanpa ada pemahaman, tanpa ada pengertian, kalau buat saya, orang tidak akan bisa sadar dan tidak bisa taat. Sama dengan kita, dengan sejak kecil ya, selalu kita diajarkan dengan ketakutan bahwa nanti dihukum, bahwa nanti ada sanksi secara fisik, bahwa kalau kamu tidak melakukan ini, kamu dihukum. Apakah itu membuat seorang anak memahami apa yang harus diikuti atau apa yang harus ditaati? Biasanya tidak terlalu berjalan secara efektif. Jadi kalau buat saya mungkin perlu dievaluasi lagi, dilihat lagi. Apakah yang dilakukan ini? Seperti apa nih Mbak Novita? Misalnya Anda merasa kebijakannya tidak efektif untuk membuat jerah, berarti seharusnya seperti apa? Pendekatan untuk memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat harusnya seperti apa Mbak Novita? Protokol kesehatan dari luarnya sudah baik, tentunya sudah baik. Saya yakin ini dilakukan demi untuk social distancing, physical distancing itu untuk menjaga supaya tidak terjangkit lebih meluas. Tapi saya lihat bahwa ini kan kalau kita lihat hari ini saya diajak untuk melihat bahwa angkanya kok bertambah tinggi. Lalu yang kedua, kesadaran daripada masyarakat tidak dianggap tidak mentaati. Jadi pertanyaannya adalah apakah mereka paham? Karena kalau mereka tidak paham, tentunya tidak ada kesadaran, Mbak. Jadi mungkin kampanyenya bisa dari protokol kesehatan dari dalam, bahwa dengan proteksi dari dalam membuat mereka lebih sehat, jadi mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Karena kalau saya lihat sekarang pemahaman yang ada lebih kepada ada sanksinya, ada dendanya, ketakutan dan kecemasan untuk sanksi sosialnya, bukan kesadaran bahwa saya mengikuti aturan yang dilakukan karena saya tahu saya nanti bisa memberikan dampak kepada orang lain dengan terjangkitnya si COVID-19 ini, Mbak Vivi. Mbak Novita, tapi banyak sekali kampanye yang terkait dengan ini soal menyelamatkan nyawa manusia. Apakah itu tidak cukup efektif ya? Karena kan tidak selalu fokus terhadap sanksinya apa, sanksi sosialnya apa, tapi soal how to survive begitu. Apakah itu tidak cukup, Mbak? Buktinya angkanya tidak menurun, Mbak. Berarti buat saya perlu dianalisa, perlu ditelaah lagi lebih dalam untuk melihat bahwa apakah cara yang kita lakukan sekarang yang baik tapi kurang cukup baik untuk menurunkan angka daripada penderita atau terjangkitnya positif COVID-19 ini. Jadi kalau buat saya perlu duduk bersama untuk melihat kalau sampai tidak menurun setelah 7 bulan, berarti ada sesuatu yang mungkin perlu diintip lagi, ditelaah lagi. Kalau buat saya sendiri melihat bahwa virus atau bakteri ini, karena saya sendiri Mbak, dari SD, itu terakhir saya SD terkena
virus influenza. Jadi benar-benar kalau saya percaya sebagai praktisi kesehatan dan juga seorang psikolog, saya percaya bahwa proteksi dari dalam itu jauh lebih penting daripada proteksi dari luar. Dari luar juga penting, tapi dalam ini loh, sehingga kampanye untuk mempertinggi imunitas tubuh buat saya dengan pola hidup sehat, dengan berolahraga, dengan mungkin tidur 8-10 jam sehari, dengan menjaga kesehatan mental kita itu jauh lebih penting. Kalau buat saya ya, melihat ini. Baik, jadi itu salah satu pendekatan yang mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, betul. Mbak Novita, kalau kita lihat pandemi sudah masuk bulan ke-7 begitu ya, sebagian masyarakat ada yang luar biasa patuh terhadap protokol kesehatan, bahkan ada yang cenderung paranoid. Nah, tapi banyak juga yang abai. Kenapa sebuah pendekatan, sebuah kampanye untuk menjaga kesehatan bisa diterima berbeda oleh lapisan masyarakat? Beri kami perspektif, Mbak. Latar belakang setiap manusia kan berbeda, cara dibesarkan berbeda, how they raise up is different, and sangat berbeda. Ada orang yang dibesarkan dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam, sehingga mereka bisa melihat ada konsekuensi yang bisa diterima dengan satu tindakan yang mereka lakukan. Ada yang tidak. Jadi kalau buat saya, kesadaran datang dari diri ini akan diterima berbeda-beda. Jadi memang butuh ekstra kalau buat saya pemahaman, dan saya yakin kalau kita bicara dengan angka yang tinggi, kita semua tahu, kita aware sekali. Tapi apakah kampanye untuk menguatkan masyarakat supaya lebih aware kepada kesehatan tubuhnya, bahwa tubuh manusia itu cerdas sekali. Bahwa kita lihat kampanye tentang protokol kesehatan dari dalam ini mungkin kalau buat saya lebih diperbanyak lagi, Mbak, lebih dikampanyekan. Mbak Novita, saya mau bahas yang terjadi di lapangan ya. Pada saat petugas memberikan sanksi sosial, suruh nyapu, suruh bersihin tempat umum begitu ya. Ini apa ya? Saya tahu Anda tidak setuju, tapi kenapa Anda tidak setuju dengan pendekatan sosial, mempermalukan secara sosial seperti ini? Saya bukan mengatakan tidak setuju, tapi mungkin kurang efektif, Mbak Vivi. Karena kita lihat bahwa ini tidak membuat kesadaran masyarakat menjadi lebih tinggi, lalu mengikuti peraturan yang ada. Pendekatannya mungkin bisa datang dari dalam. Jadi kesadaran ini yang kalau buat saya mungkin dipikirkan. Bagaimana komunikasi intrapersonal intelligence, keterampilan orang ini, yang kita kan kenal dengan intrapersonal, bahwa manusia itu bisa berdialog dengan diri sendiri. Berdialog dengan sendiri ini berarti timbul ada satu pemahaman, saya mengikuti peraturan karena saya tahu apa konsekuensi dari segala tindakan saya. Nah, ini yang belum didapat, Mbak. Ini yang kalau buat saya tugas kita semua dari media, dari pendidik, dari orang tua, dan khususnya pemerintah untuk bisa mengetuk yang ini loh. Kampanye protokol kesehatan dari dalam sekaligus bagaimana kesadaran yang timbul dari dalam tanpa ada paksaan. Oke, Mbak Novita, kampanye memperkuat imunitas, apakah itu yang Anda maksud? Tadi saya mau tegaskan kembali, apakah itu atau dibarengi dengan kampanye lainnya? Seperti apa, Mbak? Pendekatan yang cocok dengan orang Indonesia? Karena begini, Mbak, fokus kita, di mana fokus kita berada, energi kita terkuras. Di mana energi kita terkuras, di situ segala sesuatu baik secara fisik dan mental, kita taruh semua, tenaga kita di sana. Sekarang fokus kita adalah takut sakit, yang melemahkan hati, bukan untuk berlomba-lomba, untuk fokus kepada bagaimana menjadi sehat. Dan kita bisa melihat perilaku belakangan ini dalam 7 bulan kita perhatikan fooding. Kita lihat makanan yang dimakan, perilaku sehat dengan tidur. Kalau kita perhatikan anak-anak remaja yang masuk dalam ruang konseling saya, ini semua jam tidurnya berantakan sekali, Mbak. Pagi jadi malam, malam jadi pagi, tidur di tengah-tengah siang hari makanan yang dikonsumsi pun bukan makanan yang bisa dikatakan cukup sehat. Lalu banyak sebenarnya faktor-faktor kesehatan yang tidak mendukung, di mana fokus kita diarahkan ke sana. Jadi kalau buat saya, kita sibuk bagaimana mengelola stres,
Tapi stresornya, penyebab dari stres sekarang yang kita rasakan ini, yang sama-sama kita ketahui, itu tidak kita carikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Jadi buat saya dua jalan, Mbak. Protokol kesehatan dari luar sudah baik sekali, tapi protokol kesehatan dari dalam, berarti imunitas tubuh, kekebalan tubuh jangan dilupakan. Oke. Karena akan leading kepada kesehatan mental. Betul. Nanti jadinya psikosomatik, Mbak. Dari pikiran yang cemas, yang takut, fokusnya ke sana, malah badannya melemahkan dan akhirnya benar-benar sakit. Iya, tapi tetap harus pakai masker dong kan? Tetap harus pakai masker, tidak perlu terlalu harus tetap sakit, social dan physical distancing. Tapi tetap harus cuci tangan dan pakai masker dan jaga jarak. Baik, Mbak Novita Tandri, selalu menyenangkan ngobrol dengan Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Mbak Novita.